selanjutnya mungkin untuk para jemaah yang masih berada di luar, supaya untuk bisa masuk ke masjid dan kajian akan segera dimulai. Sekali lagi untuk para jemaah yang masih berada di luar agar bisa memasuki masjid karena kajian akan segera dimulai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita buka kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, kajian Ahad pagi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ikhwan Mustafa atas waktu dan tempat. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan jamaah pengajian Ahad pagi yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di suasana Ramadan ini kita masih bisa menambah amal-amal baik, amal-amal positif, amal-amal soleh. Salah satunya menghadiri pengajian Ahad pagi seperti ini. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dalam kondisi iman, dengan latar belakang iman, dan dalam perilaku yang dihitung-hitung, ihtisab gitu. Terus tidak asal, orang angger melaku, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Bapak-bapak, ibu-ibu, terus diri kita ini terdiri dari sel-sel gitu. Dan ini di penelitian medis mulai terbukti bahwa di dalam sel itu ada unsur penyimpan memori. Bahkan penyimpan memori yang namanya kromosom itu terwariskan. Nah, 1 tahun kemarin sel-sel kita itu tidak hanya menyimpan memori-memori positif, tetapi juga menyimpan memori-memori negatif. Nah, ketika kita berpuasa, itu tubuh kita menjadi kekurangan asupan, kekurangan makanan. Maka sel-sel kita itu akan dimakan. Dan hebatnya tubuh ini memilih dari sel-sel yang paling rusak dulu yang dikonsumsi. Sel-sel yang memang sejak awal sudah menyimpan memori-memori negatif. Ada sebuah penelitian di Jepang, judul penelitiannya itu The Power of Water gitu. Jadi
unsur-unsur air, bahkan makanan, itu ketika diberi kata-kata negatif dengan diberi kata-kata positif. Unsur air itu dalam skala mikro ketika dipotret menjadi kristal yang sangat indah. Dan ketika dikata-katain negatif, itu susunan kristalnya rusak. Yang satu jernih mengkilap bening, yang satu itu rusak dan menghitam. Bahkan nasi, gitu, yang dikata-katai positif, kemudian nasi dikata-katai negatif, kemudian disimpan, yang basi duluan, ini yang dikata-katai negatif. Ini orang Jepang, Bapak. Darut Tauhid pondoknya Agim kemudian menerjemahkan hasil penelitian itu. Jadi tubuh ini akan mengkonsumsi sel-sel yang rusak terlebih dahulu. Dan sel-sel yang bagus itu ditinggalkan. Tetap dibiarkan utuh dalam diri kita. Itulah fungsinya puasa selama 1 bulan. Diampunilah dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka saya yakin seluruh umat Islam, apalagi jamaah pengawasan akad pagi saat ini, ketika mau menjelang Ramadan, suasana bahagia itu sudah muncul. Itulah buktinya iman. Itulah buktinya iman. Padahal lho rekoso nggih. Wong makanan-makananku dewe, saya dapat dari pekerjaan yang halal, kok nggak boleh tak makan dari sejak fajar sampai maghrib. Yo istri-istriku dewe, yo tak nikahi sah, kok nggak boleh tak gauli ketika siang hari waktu puasa. Tapi kok ada suasana sangat semangat untuk menyambutnya, padahal kan nggak enak itu, penderitaan. Itulah iman. Nah setelah masuk di puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ikhtisab yang dibutuhkan. Dihitung-hitung, wah setiap mau melakukan kebaikan dan disegerakan. Kalau di luar Ramadan itu suka menunda-nunda, genti didhisikke. Biyen tangi esuk angel saiki gampang. Yo raketan pamrih sahur, tetapi sahur itu kan juga dijanjikan oleh Rasulullah keberkahan luar biasa. Biasanya neng masjid angel dadi luwih gampang, biasanya ora tau tahajud dadi gampang tarawih. Mensegerakan perbuatan baik. Sing biasane sedekah itu setahun wingi kelingan, selama setahun aku pernah sedekah enggak ya? Oh pernah, angger sholat Jumat nglebokke 2000. Nah di Ramadan itu bisa berlebih-lebih. Dan juga mulai mengerem hal-hal yang mungkar atau hal-hal yang negatif. Biyen angger suzon itu diumbar gitu, mulai dibuang negatif thinking, overthinking, so, tak pending teko bodoh. Jangan salah, tak pending teko bodoh itu bukan berarti kita akan nanti bodoh akan ugal-ugalan, enggak. Nanti akan terbukti ketika Lebaran itu kita menjadi habit, sehingga menjadi bekal di bulan-bulan berikutnya, sawah isih ape dan seterusnya dan seterusnya. Menjadi habit yang ngerasani berkurang banyak katimbang rasani tak nggo turu. Makanya lebih banyak volume tidur di bulan Ramadan daripada tidak di bulan Ramadan. Pamrih ngilangi hal yang negatif gitu aja deh. Niatnya tetap diperbaiki, diikhtisab ya, dihitung-hitung.
Yang dulu pikiran elek sekarang diganti doa. Nah, katimbang mikir elek tonggone tak dongake wae. Katimbang mikir elek bojoku tak dongake wae gitu. Itu ihtisab. Sehingga memori yang dalam tubuh selama 1 bulan setelah yang negatif-negatif itu terbuang, itu menjadi memori-memori positif yang harapannya bisa kita menjadi bekal 11 bulan berikutnya. Itulah hebatnya pesan Rasulullah. Maka kita sampai akhir hayat selalu perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah. Solawat dan salam tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ini mulai siam dinten Senin apa Selasa nggih? Kompak. Injih Bapak Ibu, mungkin saat ini masih ada perbedaan. Tetapi saya yakin ke depan itu istihad kalender global, istihad Muhammadiyah ini akan dipakai seluruh umat Islam di Indonesia ini, mayoritas. Karena apa? Masuk akal. Gitu. Ad-dinu huwa aql. Agama itu pasti masuk akal. Mosok toh Arab Saudi yang jamnya itu lebih 4 jam daripada kita, gitu. 4 atau 8 ya? Sing nate budal kaji 4 nggih. Wis poso kok mosok awake dhewe duluan kita, mohon maaf, duluan kita 4 jam. Sana sudah puasa kok kita belum, kan nggak masuk akal nggih. Gitu. Maka semua besok saya yakin akan menjadi kalender global. Wong aneh kok kita ini. Poso nganggo nonton bulan. Salat nate nonton srengenge. Lho kok sing ruyah ger poso salate ora? Nek simbah saya dulu Bapak Ibu, itu kalau mau luhuran nonton srengenge. Serius, walaupun anak putune pun beto jam. Sik le durung gitu. Asar nggih ngoten gitu. Maghrib sik le mego abange urung cetha. Tapi kita sekarang sudah enggak. Lho napa menawi badhe salat gerhana nunggu jan enek gerhana tenan lagi salat pengumuman teng masjid. Wis persiapan sedina sadurunge imame wis disiapke pengumuman flyer neng WA grup pun disebar gitu. Ora gunane rukyah. Mboten masuk akal. Nah, kenapa saya yakin? Karena saya punya cerita yang cukup banyak tentang perjuangan Muhammadiyah, Bapak Ibu. Perjuangan Kiai Dahlan dulu membuktikan bahwa Islam itu masuk akal. Awal-awal yuk ditentang. Tetapi terbukti 1 abad kemudian ini diikuti oleh mayoritas umat Islam Indonesia ngaku Muhammadiyah ataupun bukan. Contoh yang paling populer, yang pokok-pokok sajalah dalam rukun Islam, ngoten mawon nggih. Sing pokok niku kan wonten rukun Islam toh. Ketika mendakwahkan Islam yang sesungguhnya, ya, kalau istilah ilmiahnya itu purifikasi Islam yang tidak tercampur-campur animisme, dinamisme, yang yang seperti generasi salaf dulu. Muhammadiyah terbukti pertama di Indonesia. Yang lain-lain kan datang setelahnya. Itu dalam syahadat. Dalam sholat, napa pembaharuan yang dilakukan Kiai Dahlan?
Yang pernah melihat film Sang Pencerah? Napa? Meluruskan arah kiblat. Bapak Ibu aneh, makanya sesuatu yang nggak masuk akal itu bisa terjadi, bisa, dan itu masif, mayoritas. Kita di zaman sebelum penjajahan sudah dicontoni Masjid Kudus, arahnya kiblat. Sudah dicontoni Masjid Demak, arahnya kiblat. Tetapi kemudian 1 abad kemarin mayoritas atau semua masjid di Mataram itu menghadap ke barat, madhep kulon, nggak ke kiblat. Pamrihipun sederhana, men lahane efektif, ora ana sing kepotong. Amargi mergi niku, gitu. Jalan itu kan ngalor ngidul-ngetan kulone kan presisi nggih. Nek kita bikin bangunan kiblat kan wonten ingkang kepotong. Lah men ora kepotong, madhep kulon. Itu hampir semua masjid termasuk masjid gede Kauman, Jogja. Betul masuk akal tuh? Bukan berarti Kiai Dahlan itu mau memberikan sebuah gerakan dohiri atau tekstual, bukan. Karena pertentangan ulama-ulama saat itu juga cukup keras Bapak Ibu ketika Kiai Dahlan mau meluruskan arah kiblat itu. Loh, kita itu sholat menghadap kiblat itu hakiki atau dohiri? Wih, jawabnya betul gampil nih. Nek dohiri emang kita nyembah Ka'bah. Yang kedua, sak dohirinya pun apa iso awake dhewe persis jan persis ngadep Ka'bah kabeh. Nek jan persis kan mestinya melengkung. Nah, gitu. Wong bumi bulat. Lah titiknya cuma 1. Kiai Dahlan panjang lebar menjelaskan bahwa bukan berarti dohiri atau hakiki ibadah itu, tetapi inilah keilmuan. Kita harus maju, nggak boleh ngawur. Ketika ilmu falak sudah ada ukuran yang bisa membantu, ya kita upayakan. Kita upayakan. Sekarang sudah campur astronomi langkung gampil melih. Ada waktu-waktu tertentu sampai menitnya ketahuan, detiknya ketahuan, mana-mana matahari persis di atas Ka'bah. Pun angger ngetekne cagak diwehi benang wis ketok angger ayang-ayangi lurus kiblat persis. Saat itu pertentangan luar biasa, sangke memuncaknya pertentangan Kiai Dahlan yang membuat langgar persis madhep kiblat itu dirobohkan oleh penguasa saat itu. Dan dibruke. Waktu bulan Ramadan seperti ini, jamaah masih pada ndarus, para pokrol bambu datang, wah, misuh-misuh merubuhke. Itu 1 abad yang lalu. 111 tahun yang lalu. 1 abad kemudian, tesenten tah Masjid madhep ngulon. Saat itu ditentang loh. Gitu. Ternyata saya baca-baca buku sejarah Muhammadiyah, pelurusan ibadah yang tidak masuk akal, yang tidak sesuai sunnah, itu tidak dalam sholat, tidak cuman arah kiblat. Juga soal sholat di lapangan, gitu. Wah, dulu itu dimaki-maki, wong Muhammadiyah itu diarani mboten paham toharoh, bersuci. Orang ngerti kono go ngingu kebo, sapi, wedhus. Tapi sekarang udah enggak ada yang bahas itu. Tapi ada satu lagi yang fenomenal Bapak Ibu. Saya juga heran kok bisa terjadi. 1 abad yang lalu, mayoritas ulama kita itu memahami bahwa khutbah Jumat itu merupakan bagian dari rukun sholat Jumat. Khutbah Jumat dianggap
bagian dari rukun sholat Jumat. Kadang kita juga masih dengar loh pendapat-pendapat itu. Contoh, 2 khutbah Jumat itu sebagai pengganti 2 rakaat
Wangi Axe yang fantastis kasih lo wangi privilege buat bikin semua kejadian.
kaya-kaya Sulaiman utawa Rasul sing melarat. Rasulullah pilih apa? Halo? Iya aku mau di aku nek dakwah iki Pak Rasulullah bareng kok ini Pak. Ya, Rasulullah ini miskin kok iku. Kadang aku beliau sih ngeri-ngeri sedap beliau utamakan mendahulukan menolong membantu wis sedikit mencintai sing dicintai orang terdidik karena terdidik biasanya yo ada pelo pas nyumpah aku terdidik orang terdidik sok yo ngerti ganggu kenyelan ijek kenyelan tapi Rasulullah berdoa supaya dikasih ilmu bisa kayak gitu karena saya mantap banget jadi Pak Rasulullah kehidupan bersama orang kaya ngurusi Muhammadiyah meninggal kaya atau miskin Bapak Ibu sampai Nyai Walidah meninggal itu pernah opnam di BKW jadi kan suaminya sendiri mulai opnam kaisar nebus pembayaran dan Nyai Walidah apa yang dilakukan manggil salah satu anak dari istri yang lain karena anaknya yang kandung bukan duit istrinya kayak jalan benar Pak Gansal Selesa tapi sekalian kata untuk skala nggak pernah sekalian kata lima pernah yang penting rajin juga kayak jalan simpan yang mau salah udah terlalu bener nih manggil duri bayar apa cukup seperti itu tidak sama anaknya saja punya ini yang mau gratis untuk bantu lemari ibu jimuan dibuka sama dulu dia amat boleh lagi jimu bentukkan Rasulullah dulu kaya bangsawan ngurusi Islam Rasul karena dulu kaya bangsawan ngurusi Muhammadiyah dan lawai diri biar awal ngurusi Muhammadiyah ekonomi tadi ngurusi Muhammadiyah itu kita di rumah beban kita itu aja itu rasa dari itu kos sesuai aturan dari anak itu juga banget nek pinter itu juga banget Semua masuk di Jogo itu dari masuk di ruang patu Zis itu harus faktor konsolidasi harus ngaku dewi kita nggak pernah akan bisa punya ambulan gratis terus ambulan gratis pertama di Jawa Tengah ini 2011 saat ini ambulan gratis di Jawa Tengah hampir 200 semakin terkonsolidasi semakin oke rukun Islam keempat puasa apa ini kan setengah berapa ya mulai setengah tadi jam lebih mulai setengah 7 mulai berarti selesai 7.15 karena masih sesuai kesepakatan begini kelas kelas besok 7 seperempat istilah puasa kalau bilang zaman kayak zaman ini sahurnya itu tengah malam bukan bapak ada di tulisannya orang mengira besar begini para santri itu biasa Pak sahur kalau bukan itu ya satu kali
Sawi itu pisah kok. Kemudian Kiai Dahlan ngajarkan sunnah. Mengakhirkan sawi itu sunnah, mengawalkan ibadah sunnah. Terus aku juga yang pun kali itu bayangkan betapa wong itu ngarang Kiai Dahlan ini kan wajah. Lihatnya wis budal yang masjid Pandepan, yang masjid gede. Karena rumah sini kok mereka berkata, Kiai Dahlan sama kabeh mereka sudah rumahnya batalnya engko wis do iktikaf ke masjid menyambut subuh karena sudah salat malam. Jadi masjid jangan salat mau kira-kira rasa-rasa sak sudah ini ngarang rasa kayak Muhammad Dewi yang suka rasa kosong. Tapi satu kemudian di sisi sahur kami itu boleh masuk. Nanti Muhammad Dewi haji dulu itu kata kapal itu ada belanja itu sama Muhammad itu dikonsolidasikan itu persamaan ada itu dipenuhi ketika rumah kecil itu didistribusikan oleh Belanda langsung dibikin resmi ada kisah menarik karena perumahan kampanye kapal Belanda Kiai Dahlan sama Mbah Sujah protes soal kampus itu kalau sudah berangkat di Batavia karena Mama saya sudah terbiasa mengkonsolidasikan menggunakan habis. Kalau tahun ini bisa 1.000 jamaah, tak diskon 50%. Dia share uangnya sokong ya udah Kiai 500 jamaah tak diskon 5. Diskonnya tetap 50. Ya jalan nggak boleh. Nah, umpamanya ini umpama yang berangkat lagi bisa nggak diskonnya tetap 50%? Untuk ini mikir ya sudah ya 250 jamaah. Ini jangan bilang-bilang jamaah. Iya justru satu bahasa gitu. Keluar dari kantor Belanda itu Kiai Dahlan langsung bilang sama jangan itu menurut sing teori piro berarti jamaah kan simpan berapa lama yang dimakan dan berarti selama ini operasional 25% saja tadi kan saya pikir makan terus pikir makan ini diskonnya jadi sesuatu operasional mereka 25% saja itu sudah apa? Berarti 75% dari pembiayaan laba bersih mereka langsung pasien cuk Muhammadiyah untuk kapal kasih nek murid zaman saat itu Pak enggak seperti murid saat ini murid saat itu dari gurunya itu ya insya Allah jadi beneran saat itu tuh bener-bener kayak perintah wasiat dan suatu tak boleh nek kali mati itu kan dari mati 1934 Muhammadiyah menyangka habis 1934 Indonesia belum ada. Apa yang bisa dilakukan dan bisa dilakukan semua oleh Muhammadiyah? Kayak dalam kalau memotivasi santri-santri ya. Nek londo yang pangan sego, kowe yo mangan sego. Apa sing iso lakon londo mesti iso. Ada bikin rumah sakit, ada bikin sekolahan, ada bikin panti, kita bisa. Makanya kalau sedih dong. Satu abad yang terlalu saja, Kiai Dahlan bisa dari sekolah Muhammadiyah itu pasti punya full time guru-guru semua. Sekarang kita kondisikan lagi full time, full time orang iso, karena
1 abad yang lalu Muhammadiyah masih miskin. Se-Indonesia sekolah Muhammadiyah bisa standar. Dibilang saya bangga di wilayah itu. Angka itu ketua Dinas pertama Sulawesi Selatan. Sekolah yang standar, ada guru full timer. Saya itu Muhammadiyah miskin, saya itu standar. Pikirannya mundur 15. Dulu ya pertama pionir itu sudah sekarang. Sekarang mana ormas yang tidak dikatakan. Bikin semua paten ormas. Sak umur sih gede. Maka Prof. Munir dengan gagahnya bilang Indonesia ini Muhammadiyah. Karena yang diolok-olok, yang diperdebatkan saat itu ditangkap semua. Bukti adalah Islam. Gampanglah begitu. Gawe sekolah diomongi niru kafir habis malam itu ditoke. Ya wong kafir sing niru mereka kafir kan ya di malam itu kan mesti beredar. Ya jangan orang pemberani. Bahkan amalan niru wong kafir orang masalah. Kerjasama orang masalah. Ini bahkan tidak bersih, bersih. Bikin sekolahan, bikin sekolahnya di Jakarta, bikin rumah sakit. Beliau dibilang Kristen putih. Putih itu kan simbol Islam. Gara-gara apa? Gawe rumah sakit menghubungi dokter. Rumah sakit yang ada di Jogja saat itu sudah ada juga. Beliau bikin PKU. Tiga-tiganya itu sampai sekarang masih ada semua. 2 yang sudah ada itu namanya apa? Parterapi dan dokter pertama yang dari situ orang Timor Kristen. Nah, orang bilang muamalah boleh. Kayak darah saat itu baru pasien dokter atau dokter yang nah itu sedih maka beliau pesan sok ngomong Aisyah ngomong sopo terstok kudu ono sing dadi alhamdulillah sekarang ini fakultas kedokteran UMS Unimus mayoritas mahasiswa dokter laki-laki walaupun dikatakan seperti itu sekarang diikuti enggak sing kabar-kabar ke sekolah saya di sekolah model-model sing dia mengarang Kristen putih ini dalam guru dia rumah sakit enak dokter kampus saya dia di rumah sakit dia dokter ada kampus dia biasa diikuti maka prosesnya Indonesia dia lagi nah yang khas sebelum yang terakhir itu alma terus ada dengan ajaran. Dia anak mati ini tahu bahasa Arab, jalan Arab 3 bulan berpengajian 3 bulan itu tahu satu bahasa paling cerdasnya tes pulau tempat ini menjadi tak balik sampai ketemu bukunya. Ngecek lah BDW Jakarta aku ngumpul neng lain belum berjalan. Kenapa sih Al-Maun Bapak Ibu? Karena dari Al-Maun itu ayat pertama saja itu sudah kelihatan Islam kita itu benar atau hapus-hapus terus benar. Awal kalau di Kabiruddin, tadi kalau dia itu mau lihat malah belum kita ciri bahwa kita tidak tipu-tipu agama. Enggak punya 2 ciri, buat sholat, buat kajian, sisi kasar orang yang mewah, tapi loro tidak menolong, tidak membantu orang miskin.
sendiri, kita sebuah atau tim-tim berapa gitu. Maka wajar yang perlu dilaksanakan. Orang itu Bapak Ibu, saya malah pesan kalau ada program-program santunan ikut sebagai tanda, sebagai bukti bahwa saya tidak tipu-tipu. Oke, dalam saat itu melu donasi, melu bantu itu level santri. Nek keluarga yang mampu itu ngadopsi Pak. Ngadopsi anaknya. Kok nek sing mampu nek ngadopsi gue. Pikantuk di Bapak ini nanti. Loh, sing punya masalah kan anak-anak. Anaknya itu kan ibunya juga bermasalah. Gitu. Buat kita tidak sih. Kalau ada donasi untuk orang Papua, kemanusiaan, Palestina, banjir itu. Karena ketika orang kena bencana itu semua jadi dipakai. Percorai sok, masak air, kan itu ikut. Gue tetap di rumah aku kesenjata apa ini Pak Boy. Allah nama sholat di sahur Allah lali. Waktu sholat itu bikin kesel ini. Kebuki bandar terus kosan dulu. Jam 4 subuh. Untuk malaikat mau bawa itu sholat di lokat sholat. Lali kalau sholat masih butuh berdilihat orang sholat. Wayang malam-malam dan gak mau aja memberikan barang yang berguna. Terus saya pernah ceritakan barang yang berguna itu bukan barang sisa, gitu, bukan barang bekas, barang yang kita sendiri masih butuhkan, teman-teman. Dan aja nggak bisa berikan. Maka di Islam itu nggak masuk argumentasi seperti apa, seperti apa, nggak bisa. Islam itu nggak bisa selalu dirikan. Kudu aja yang lain. Kebaikan itu harus ada aja. Ayo donasi, ayo korban, ayo rendang. Besok kalau saya juga rendang kita masukkan lagi. Karena bahas rendang itu bagi saya dapat tetapi lah Kiai Galang sejak awal dan kita pernah tersesat oleh karena bertahun-tahun, puluhan tahun Muhammadiyah itu tidak punya program pengentasan kemiskinan dan tidak dari kemah. Awal kita sudah meninggalkan orang miskin. Dulu Kiai Galang bikin sekolah itu garis dan bapak. PKU yang pertama didirikan di Jogja, tahun berikutnya di Surabaya itu garis dan bapak. Padahal gede kok bapak tinggal. Adalah Yesus dibesarkan. Kita sudah tidak berharap PKU jadi garis dan perguruan tinggi kita jadi gratis. Kita hanya mengupayakan orang miskin tetap bisa berbuat di PKU dari mana? Halo? Lais. Bocah-bocah pinter iso tetap kuliah walaupun orang duit dana dari lais. Itu kalau terkonsolidasi, gitu. Dan aku diri. Makanya kalau pesan itu pesan kuning. Aku yang menulis segalanya, zakat, infak, sedekah, pembangunan, apa waktu judul infak, kok orang dilembokkan lagi. Bahkan merasa sesuatu yang tertipu dijawab gede, makin banyak. Untuk tanya jawab betul nih, ada. Mau ada, masih ada sekitar waktu 5 menit. Sementara masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, khusus di bulan Ramadan ini
untuk kajian dibuka untuk tanya jawab khusus untuk dua penanya. Monggo kalau ada Bapak Ibu. Gak ada ini. Alhamdulillah sudah semua. Oh gitu. Kalau tidak ada, saya tambahin umum Ramadan dan waktu yang memberi bisa zakat tolong disempurnakan. Yang sudah rutin zakat profesional, yang belum zakat simpanan ditunaikan. Bapak Ibu, tabungan itu di zakat tiap tahun 2 sampai 3. Naik mobil buat bekerja, rumah yang ditinggali, kemudian warisan itu tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Kalau kita petani, sumber utamanya adalah pertanian, itu yang dizakati hanya hasil harga sawahnya, harga sawahnya tidak bisa. Tetapi lain sebenarnya kalau itu tabungan. Terus tadi kan model ya, PNS, kepala dinas, di tabungan sawah. Enten bisa, yang tadi apa? Itu yang dizakati yang kepala dinas ini sawahnya tidak cuma hasil panennya, sak harga sawahnya. Karena itu tabungan. Enak duit tambah kirpen, enak emas perak jadi tambah kirpen. Total tabungan apa? Ya, nek di total setara 85 juta minimal. Nek di emas satu tabungan itu duit emas total ini orang nanti 85 yo wis mboten sanjangan derek iso. Tapi nek konjung aku duit tabungan siji-siji yo iki 50 juta bentuke lemah pasti biar aku pas tuku 50 juta. Ning saiki aku ra ngejoke ra buku 1. Pun iso derek. Terus bisa dihitung dari harga jual. Biar tuku emas itu 1 juta 15 tahun dia. Saiki wis setara 100 juta. Dijakati bener. Nah, paham ya? Tolong disempurnakan. Itu kewajiban kita. Nanti tolong kalau Profesor S2 Majelis Takjid Munas Takjid sudah memutuskan 24 tahun yang lalu Munas 25 di Pondok Gede Jakarta zakat profesi dan zakat perusahaan hukumnya wajib. Zakat profesi penumpang berapa mulai jalan zakat perusahaan zakat perusahaan itu nomor saldo plus akhir tahun. Aku kadang yang satu pos betul. Banyak. Tahu di Jakarta betul. Bukan. Itu utamanya milik Pak Muhammad BPSB. Jangan tega-tega makan. Tolong ini ditunaikan. Ini waktu Munas Takjid sendiri sudah memutuskan. Ini kecerdasan para pemimpin kita Bapak Ibu. Saya kasih contoh kisah nyata sebagai berikut. Waktu saya ketua lagi punya Donato itu lumayan besar. Dia punya PT ya dia sama PT-nya ini. Padahal PT-nya mana? Dia digaji per bulan 64 juta. Saldonya PT sendiri kuat. Kalau kita tidak punya keputusan tentang zakat perusahaan wajib, maka donatur saya hanya akan menjaga yang 64 juta ini. Saldo dia yang tiap bulan 400 juta di perusahaan itu
Jadi kebijakan kita bisa boleh cara ini kita akan ditipu para korban, akan ditipu para oligark. Karena harta mereka ini jadi orang terkaya di Indonesia itu kan muncul sebenarnya. Duitnya itu betul-betul kayak Pak Jaro, Politron, gitu tuh. Nah kalau tidak kecerdasan para pemimpin, ada zakat progresif, maka terus kita yang di dalam dia mematuhi kita yang punya aku, jadi salah dulu nih. Agar wis kena nisab boleh saat ini sawan kelas dulu, mungkin zakat enter kan. Sekolah kan pirang-pirang kelas, nisab mesti kena. Kok satu plus? Ya mesti kena. Serang dia lagi. Kalau kadang yang pertanyaan pas, duit prioritas ini bayar utang kok bayar zakat. Kalau ada utangnya dicicil, zakatnya dibayar. Karena praktek utang sekarang dengan zaman Rasulullah beda. Rasulullah itu sampai meninggal itu masih punya utang. Tapi utangnya untuk apa? Makan. Luar negeri saya itu utang untuk mobil. Gawe utang, rabine. Masa orang itu terus juga gagal ya? Gak masuk mas, gak masuk. Mata dia, Pak Ustaz, sama ini orang tua berada. Kemudian kita bisa selesai ini semoga bermanfaat bagi semuanya. Perlu kami sampaikan untuk kajian asal depan tanggal 24 Maret 2024. Insya Allah kami bisa Ustaz Amin Surhan atau MPDI dari Duren. Selanjutnya bagi para jamaah mungkin nanti kalau ada para jamaah yang mau membayar ikhlas sodakohnya bisa langsung ke teras masjid. Di situ ada sama dari warisan KPJN Cepu, atau nanti juga bisa langsung menuju ke kantor Majelismu PJN Cepu atau di Majelismu DKU. Sekian yang bisa kami sampaikan dalam minta maaf. Mari kita tutup kajian pada pagi ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa berdoa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.